tahun 2022 dan 2023 merupakan kebangkitan dari ekonomi Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu, penting bagi para pengembang SDM untuk meningkatkan cara kita mengelola dan mengembangkan SDM yang kita miliki di perusahaan agar tidak tertinggal topik dan tren paling update. Nah, bagaimana review tren HRD di tahun 2022 dan kira-kira apa saja tren HRD di tahun ini? Narasumber kita kali ini, Hartono, selaku Direktur Fresh Minds Indonesia, akan menceritakan lebih lanjut tentang hasil riset soal tren HRD ini. Berdasarkan publikasi dari Gleans, ada 6 tren yang diantisipasi pada tahun 2022 yang lalu, yaitu digital skill, people analytics, upskilling, organization redesign, employee experience, dan managing multi-generation. Mari kita lihat satu persatu apa yang sudah terjadi di tahun 2022 untuk ke-6 area tersebut. Yang pertama, digital skill. Digital skill memang menjadi kebutuhan yang meningkat, seperti yang dibahas pada World Economic Forum November 2022. Pada sebuah studi berjudul Digital Skills, Opportunity for All, kebutuhan skill seperti machine learning, data science, data visualization, terutama di US, meningkat 15 kali lebih cepat dibandingkan rata-rata skill lainnya dalam satu dekade terakhir. Kebutuhan digital skill untuk bisnis dan marketing pun juga meningkat 8,5 kali lebih cepat. Peningkatan kebutuhan ini menggambarkan pentingnya digital skill dalam pekerjaan. Selanjutnya ada people analytics. People analytics ini semakin digunakan di HR. Dalam sebuah publikasi yang dirilis oleh Insight 222, tampak adanya kenaikan jumlah personil atau tim yang mengelola people analytics di perusahaan. Pada beberapa perusahaan yang dikategorikan sebagai leading companies, rasio people analytics team dibandingkan dengan jumlah pegawai adalah 1 dibanding 2.300 di tahun 2022. Meningkat dari 1 dibanding 2.500 di tahun 2021. Jadi, dari 10.000 pegawai misalnya, terdapat 4 sampai dengan 5 personil yang melakukan people analytics. Leading companies ini berada pada sektor teknologi, healthcare, financial, dan beberapa sektor penting lainnya. People analytics digunakan end-to-end, yaitu mencakup diversity and inclusion, employee experience, retention, sampai dengan ke workforce planning. Selanjutnya, pada tahun 2022, upskilling atau reskilling juga tampak dari adanya peningkatan skill-skill tertentu yang dipelajari oleh para pekerja. Secara umum, peningkatan jumlah pembelajaran terjadi baik untuk technical skill maupun business skill. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dirilis oleh salah satu penyedia online learning platform, Udemy, menjelaskan adanya kenaikan 49% pembelajaran technical skill di tahun 2022 dan 39% kenaikan di business skill. Beberapa skill tampak mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari rata-rata, seperti contohnya non-verbal communication, skill tentang digital strategi, skill tentang industri 4.0, dan beberapa skill lain. Hal ini menyiratkan adanya kebutuhan upskilling atau reskilling untuk skill-skill tertentu yang memang jauh lebih relevan dibutuhkan di industri. Secara historis, dalam beberapa tahun terakhir bahkan kenaikan pembelajaran pada power skill, nama baru untuk soft skill, juga tampak. Power skill ini mencakup kemampuan untuk bidang komunikasi, problem solving, critical thinking, dan juga leadership. Mari kita lanjut ke tren yang keempat, organization redesign. Ketika awal pandemi, perusahaan banyak melakukan penyesuaian dalam proses bisnisnya. Pasca pandemi sekarang pun, tantangannya kurang lebih sama. Perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi baru. Pilihan untuk kembali ke masa pre-pandemik sudah tidak menjadi pilihan lagi, karena selama pandemi sudah banyak cara kerja yang berubah, dan perubahannya drastis dan cepat. Di tahun 2022, banyak perusahaan yang mulai mempersiapkan organisasinya untuk menuju kondisi baru yang merupakan hybrid dari keunggulan pre-pandemik dan kemampuan baru yang diperoleh pada saat pandemik. Tantangan perubahan organisasi yang dihadapi saat ini adalah pengelolaan hybrid work, employee well-being, terutama pasca pandemi ini, agility untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan market.
Kelima, employee experience. Secara keseluruhan di region Asia Pasifik, berdasarkan survei yang dilakukan Qualtrics di awal 2023 menunjukkan engagement dan well-being mengalami sedikit penurunan. Membangun employee experience sebagai bagian dari upaya membangun work-life balance masih menjadi tantangan bagi perusahaan. Tantangan ini mencakup engagement yang relatif rendah, terutama pada pegawai, pada level yang paling bawah, kemudian inefisiensi pada work process yang berpengaruh pada engagement. Terakhir, mengelola multi-generational workforce. Pekerja di Indonesia saat ini sudah terdiri dari lintas generasi. Ada generasi baby boomer yang sudah mungkin semakin sedikit, generasi X, generasi Y, dan mayoritas sekarang generasi Z yang sudah mulai masuk dalam dunia kerja. Perbedaan generasi ini memiliki perbedaan kebutuhan, termasuk kebutuhan untuk membangun ikatan dan budaya kerja dengan lingkungan kerja yang hybrid. Kebutuhan untuk mental health support misalnya semakin tinggi untuk generasi yang semakin muda. Perbedaan kebutuhan ini mengisyaratkan perlu adanya pendekatan yang lebih spesifik bagi para leaders untuk mengelola timnya. Dengan fenomena yang terjadi di tahun 2022 itu, diprediksi tren tersebut akan terus berlanjut menjadi tantangan di dunia HR. Tidak hanya di tahun 2023, bahkan mungkin masih akan muncul di 1-2 tahun ke depan. Digital skill masih menjadi skill yang penting yang diutamakan dalam pekerjaan. Bekerja dalam lingkungan yang serba digital membutuhkan literasi digital yang tinggi. Tidak hanya digital skill, tapi juga digital mindset, etik, dan digital culture. Perkembangan penggunaan artificial intelligence yang sangat pesat dalam setahun terakhir akan menjadi babak baru digital skill dalam dunia kerja. People analytics akan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya digitalisasi. People analytics akan ditantang penggunaannya untuk memaksimalkan well-being bagi para pekerja di perusahaan. People analytics tidak hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, namun juga untuk kebutuhan pegawai. People analytics akan terakselerasi dengan berkembangnya penggunaan AI. Upskilling sebenarnya bukan lagi menjadi tren yang spesifik pada suatu masa tertentu, namun ini adalah kebutuhan SDM yang everlasting, yang pasti akan terjadi. Perubahan, baik teknologi, kebutuhan, dan tatanan sosial adalah suatu keniscayaan, hal yang tidak bisa dicegah. Oleh karena itu, upskilling atau reskilling menjadi suatu fenomena yang pasti akan terjadi. Kemampuan melakukan unlearn menentukan keberhasilan upskilling dan reskilling. Kemampuan unlearn ini juga yang secara implisit dibutuhkan untuk membangun organisasi yang agile. Struktur dan mekanisme organisasi yang agile akan menjadi tantangan di setiap organisasi pasca pandemi. Mengambil porsi yang tepat untuk mengelola lingkungan kerja hybrid akan menjadi penentu keberhasilan mengelola kerja dalam tim. Hal ini juga terkait dengan membangun employee experience, yaitu bagaimana employee experience dibangun untuk lingkungan yang hybrid dan lintas generasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tantangan ke depan dapat kita sederhanakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, unlearn and relearn, yaitu perlunya penguasaan skill untuk menghilangkan skill yang lama dan mempelajari skill yang baru. Dalam hal ini, digital skill dan power skill yang mencakup communication, problem solving, critical thinking, dan leadership capabilities. Yang kedua, redesign workspace for employee experience. Kita mendesain ulang struktur dan mekanisme kerja untuk membangun employee experience yang lebih baik. Ketiga, people analytics, memanfaatkan data, big data, untuk mendukung proses menyusun strategi dan program untuk kedua kategori yang disebutkan sebelumnya. Jadi, 3 hal inilah yang akan menjadi fokus dan tren pada tahun 2023 dan bahkan mungkin sampai dengan 1-2 tahun ke depan.